Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang landing page ya pada kajian Ba'da Subuh atau kajian digital marketing dan AI ya, yang rutin kita laksanakan di Ahad Subuh. Jadi kalau suara saya nggak kedengeran, mohon diinformasikan ya. Oke, kita akan bahas bentar. Saya share dulu. Kali ini kita akan membahas tentang landing page ya. Landing page itu kalau dalam bahasa awamnya itu bisa kita sebut sebagai brosur atau satu halaman. Kalau brosur itu kan dibagi-bagi gitu ya, hanya selembar-selembar gitu. Nah, kalau di online landing page itu seperti itu. Jadi dia hanya berupa satu halaman dari atas ke bawah. Nah, untuk supaya kita bisa mengetahui struktur dan anatomi dari landing page yang hasilnya berkonversi tinggi terhadap penjualan, maka kita harus memahami dulu jenis-jenis landing page. Nah, ini kita coba pakai contoh dari landing page yang ada di apliatku.com ya. Nah, contoh ini. Ya, ini landing page terkait dengan tiket atau kartu nama digital gitu ya. Ini boleh disebut sebagai landing page gitu. Jadi ini fungsinya untuk menginformasikan identitas diri gitu tentang apa yang kita sampaikan. Karena ini landing page atau bisa buat seperti ini. Ya, ini saya bikin satu halaman ya di domain saya sendiri lintang.id. Nah, ini landing page ini menceritakan siapa Kang Lintang. Gitu. Nah, Kang Lintang ini apa namanya pendiri dari Apliatku.com, sebuah tempat penjualan produk digital dan AI dengan sistem affiliate marketing yang memiliki konsep funneling marketing. Nah, satu halaman ini bisa dibolak-baliknya seperti ini. Kalau saya buat jadi tiga bolak-balik ya. Di sini tentang pengalaman, ya pengalaman pekerjaan. Lalu di sini kontaknya. Nah, ini kontak, alamat, WA, dan email. Jadi kalau diklik, ini akan masuk ke WA gitu ya. Kalau diklik di sini, dia akan masuk ke dalam WhatsApp gitu ya. Jadi kita bisa buat seperti itu. Ini landing page sederhana. Jadi kalau kita pengen buat kartu nama gitu ya. Kalau kartu nama itu hanya yang offline itu kan kertas gitu ya. Sekarang kita bisa bikin yang digitalnya gitu ya. Yang ini Anda bisa buat seperti ini. Jadi eh, apa namanya bisa Anda pakai. Kalau Anda mau buat seperti ini yang mudah ya Anda bisa gunakan yang layanan dari Afriatku yaitu mybio.id. Nah di sini Anda bisa buat ya, tapi Anda harus daftar dulu gitu ya. Anda harus daftar dulu sehingga apa namanya Anda bisa eh, mendapatkan uh, BioLink ya, BioLink yang nanti itu juga bisa disebut sebagai landing page karena dalam BioLink itu akan menjelaskan poin-poin terkait dengan diri Anda atau personal Anda. Ada juga landing page terkait dengan produk gitu ya, terkait dengan produk. Nah, ini saya coba contohkan juga lagi ya yang terkait dengan produk. Bentar.
Nah, contoh misalnya ini saya menjelaskan tentang produk dari Super AI, sebuah kelas pembelajaran pembuatan konten dengan AI. Ya, di sini penjelasannya dari atas sampai ke bawah nih, panjang ya. Tapi poin-poinnya dapat nih. Apa saja poin-poin yang didapat ya. Nah, ini saya akan jelaskan runtutannya ya atau urutannya. Yang pertama adalah tentang headline ya. Headline ini adalah terkait dengan hook 3 detik pertama. Ya. Di sini saya mengkombinasikannya seperti ini. Bentar. Nah, ini saya bikin dulu hooknya ini adalah informasi tentang welcome Vietnam. Ini Vietnam sudah jalan ya, sudah masuk ke pertemuan kedua, bentar lagi akan masuk ke pertemuan ketiga. Nah, ini di sini kita memberikan informasi dulu, welcome Vietnam. Karena apa landing page ini sudah berjalan sampai batch ke-6 gitu. Lalu di sini ada icon logo dari batch ke-6 tersebut. Nah, lalu di sini ada hooknya. Hooknya itu adalah ini, jago buat aneka konten, hasilnya berdaya ledak tinggi hanya dengan AI. Ini hook ya. Nah, jadi di sini kita menginformasikan sebelum orang membaca secara lebih detail isi dari landing page-nya. Jadi Anda harus bisa membuat hook-nya. Nah, hook-nya ini macam-macam ya. Setelah Anda paham membuat hook-nya, Anda juga harus paham tentang karakter psikologi dari warna dan font-nya. Nah, saya pakai seperti ini. Warnanya hitam, ada yang saya tebalkan, dan saya menggunakan font-nya ini jenis Roboto ini. Jadi Anda bisa buat seperti itu. Lalu ada sub apa namanya sub headline. Nah, ini adalah sini ya, teknologi AI. Saya cukup menjelaskan ini saja, teknologi AI. Lalu untuk memvisualisasikan dari produk itu atau jasa itu, saya buat mock-up. Nah, mock-up-nya ini saya buat. Mock-up itu adalah ini ya, mock-up itu adalah contoh kemasan produk dalam bentuk digital, ya mock-up. Dia bisa dalam bentuk box, dalam bentuk buku, atau dalam bentuk kaos, atau bisa dalam bentuk gelas, cenderamata, dan lain-lain. Pokoknya dia merepresentatifkan tentang produk atau jasa yang kita jual lah. Karena saya menjual kelas, maka saya bikin mock up-nya itu berupa box kotak. Nah, seperti ini. Pada umumnya produk digital seperti ini. Nah, di sini kita bisa desain gambarnya, lalu keterangannya, lalu siapa yang membuat produk tersebut. Nah, kelemahannya pada saat membuat landing page, ya, kalau dia sifatnya adalah produk digital, itu ngasal lah bikin mock up-nya. Atau kalau dia produknya fisik, pengen dijual secara online, bisa pakai landing page. Tapi pada saat membuat landing page-nya, dia menaruh kemasannya itu tidak pas. Misalnya background-nya itu rame, ya background-nya rame. Jadi background dari ini itu ah, baiknya adalah ini apa namanya putih, ya, atau di belakangnya itu tidak ada lagi warna-warna lain atau monokrom, ya seperti itu. Jadi ini bisa kita apa namanya buat seperti ini. Nah, nanti kuncinya ada di sini di visual mockup itu. Jadi kalau misalnya produk fisik mah gampang ya, udah ada kemasannya ya, tinggal Anda rapikan. Tapi kalau dia produk digital, ini kuncinya ada di mockup. Makanya saya sering bilang sama admin, buat mockup produk ini, coba gitu ya, buat mockup produk ini. Kalau lagi saya lagi hektik ya, atau lagi sibuk tinggi sekali, nah itu saya minta admin untuk membuat mock-up-nya. Nah, setelah kita paham headline, terus ada sub headline, lalu ada visual dari apa namanya produk kita, lalu kita boleh masukkan namanya selling point
atau daftar isi apa yang akan disampaikan, poin-poinnya dulu sebelum orang membaca lebih lengkap ke bawah. Nah, di sini saya masukkan seperti ini, ya, bahwa kelas ini dilengkapi dashboard super lengkap, tersedia versi basic dan pro, ada bonus super setiap bednya ya, terus akses ke sumber prompt tinggi, lalu dapat sertifikat dan membership kampus AI. Nah, lalu di sini saya sampaikan juga cuplikan video yang sudah pernah dibuat di sini ya. Ya, baik itu video apa namanya yang sifatnya eh, pendek ya, short ya. Kalau di YouTube kan short ya, atau yang lebih dari 1 menit. Nah, ini kita buat di sini. Nah, baru di sini saya merincikan dari isi eh, Super AI itu ya. Modul satu ngebahas apa, lalu modul satu ini membahas tentang bikin wajah jadi superhero. Kita masukin gambar-gambarnya. Begitu juga modul 2, modul 3. Nah, di antar karena ini modulnya banyak ya. Di sini karena modulnya banyak, kadang atau pada umumnya orang itu kalau memang dia sudah berminat ya, dia nggak akan baca sampai bawah. Nah, oleh karena itu kita harus sisipkan tombol call to action. Nah, di sini saya sisipkan nih, ya daftar sekarang di setiap jeda 3 modul. Nah, di sini ya, nah, modul 4 ya, modul 5 ya, saya jelasin modul 6. Nah, saya tambahin lagi di sini. Ya, ini boleh disisipkan apa namanya call to action tombol ya. Karena ini kelas, nah saya bikin tes dari tombol ini adalah daftar sekarang. Kalau Anda produk, beli sekarang. Kalau Anda jasa yang lain ya, misalnya konsultasi sekarang atau informasi selanjutnya, boleh. Kalau ini kan kelas nih, daftar sekarang. Nah, ini saya buat seperti ini. Ya, ini rinciannya sudah dibuat. Nah, untuk memperkuat landing page itu pada umumnya itu harus dimasukkan yang namanya testimoni ya. Makanya ada testimoni. Makanya butuh yang namanya taktik sebelum landing page itu diluncurkan. Jadi taktiknya itu adalah pada umumnya supaya kita bisa dapat testimoni itu harus ada namanya penjualan pre-order sebelum launching dan penjualan launching, lalu penjualan di harga normal. Jadi landing page itu harus diluncurkan setelah pre-order ya, setelah pre-order. Kenapa seperti itu? Karena untuk kita bisa dapat testimoni. Lalu produknya baru. Kalau produknya baru sama sekali gitu ya. Jadi Anda harus bisa buat seperti itu. Nah, seperti ini contohnya ya. Eh saya coba buat dulu. Ini dulu sebentar. Nah, ini landing page dari developer lain. Nah, ini eh, pre-ordernya saya ikut dan saya diminta isi testimoni. Nah, masuk nih testimoni saya di sini. Ya, ini testimoni saya. Jadi ini tentang pembuatan aplikasi ya. Nah, ini jadi si developernya itu sebelum meliris landing page dia, dia bikin dulu pre-order. Sama juga seperti saya merilis Super AI ini. Nah, sebelum landing page ini muncul, itu ada landing page sebelumnya ya. Nah, itu di batch ke-1, itu saya minta teman-teman melalui admin untuk memberikan testimoni. Nah, masuklah di sini testimoninya. Sama juga seperti ini. Jadi masuklah testimoni. Ini kalau produknya digital ya, kalau produknya digital atau produknya jasa. Tapi kalau produknya fisik yang sudah pernah dijual sebelumnya, itu Anda harus bisa dapat testimoni ya. Testimoninya misalnya Anda minta ya menghubungi orang yang sudah pernah beli, gimana gitu ya, lalu disampilkan. Tapi kalau belum pernah sama sekali,
Anda harus melakukan yang namanya pre-order dulu, gitu ya. Pre-order yang nanti di situ kita bisa mendapatkan testimoni-testimoni. Testimoni bukan hanya sekedar pemanis, tapi dia adalah sumber dari kepercayaan dari landing page yang akan kita buat, gitu ya. Jadi dia adalah sumber kepercayaan. Nah, kalau dia seperti kelas ya, nah ini bisa kita tuliskan peserta yang berprestasi, gitu ya, peserta yang berprestasi. Atau misalnya testimoni ya, testimoni itu boleh dilengkapi lah. Kalau ini uh, peserta yang berprestasi itu sebenarnya testimoni juga. Kalau misalnya produk kesehatan, ya apa pembeli yang merasakan produk itu memberikan manfaat, sembuh misalnya dari sakitnya, seperti itu. Nah, lalu di sini ya kita bisa setelah rangkaian ya ada hook, mock up, daftar isi, testimoni, baru kita boleh mengisi dengan penjelasan yang lebih rinci, gitu ya, penjelasan lebih rinci. Penjelasan lebih rinci tidak identik dengan panjang. Ya, karena jangan lama-lama juga ya bikin landing page-nya kepanjangan. Itu nanti orang jadi nggak jadi beli. Nah, ini kita bikin yang simpel tapi powerful. Nah, ini ya dijelaskan seperti ini isinya. Baru nanti di sini kita cantumkan harganya, ya. Kita cantumkan harganya. Nah, di dalam landing page itu pada umumnya dan memang terbukti itu harus ada harga coret. Dan harga coretnya itu bukan harga ngasal. Memang harga benarnya segitu, tapi ketika Anda promo, ya benarnya kasih per AI Pro ini. Normalnya itu dia memang harganya 1,5. Karena Super AI itu bukan kelas setelah Anda ikut belajar selesai. Enggak, Anda bisa ikut lagi di batch-batch seterusnya. Sehingga harga value-nya, nilai kelasnya itu memang 1,5 gitu. Walaupun kata teman saya itu terlalu kemurahan. Karena dia akan terus-menerus tanpa batas mengikuti batch-batch selanjutnya. Tapi di hitungan saya masih 1,5 gitu. Walaupun sekarang dipromokan 50% menjadi triple 7 ini. Nah, di sini kita bikin harga coret. Kan kadang ada harga coret yang ngasal. Nah, dia tahu tuh harga benernya itu sebenarnya 100.000 gitu ya. Harga dia udah dapat untung tuh 100.000 gitu ya. Karena pengen bikin harga coret ya dia bikin lagi tambahan lagi dia up. Harga coret itu adalah harga up imajinasinya. Nah, itu kadang eh, indah di pikiran dia, tapi tidak tidak paralel dengan kenyataan gitu. Apalagi kalau produk-produk fisik ya, itu ketahuan, gampang kita tahu tuh. Oh ternyata di sana harga lebih murah. Oh ternyata dia cuma bikin up-upan doang untuk bikin harga coretnya. Nah itu baiknya jangan dilakukan seperti itu. Harga coret adalah memang realitanya seperti itu normalnya. Kebetulan sedang diskon ya ada coret. Nah seperti itu ya. Baru di sini kita tambahkan juga tombolnya. Nah, biasanya di landing page itu ada pemanis. Nah, pemanisnya itu selalu berupa bonus. Nah, bonusnya itu bukan ngasal lah, ya. Kadang ada bonus yang ngasal. Yang penting bonus gitu ya. Nah, bonusnya itu yang nggak ngasal itu yang seperti apa? Bonus yang apa namanya dibutuhkan. Ya, kadang ada orang asal kasih bonus aja tuh. Saya suka lihat tuh. Sementara bonusnya nggak dibutuhkan. Karena pada umumnya juga orang kadang tertarik membeli sesuatu produk ya, umumnya ini di digital ya, justru karena bonusnya, bukan produk utamanya. Justru justru banyak seperti itu. Saya juga sering ketika lihat kontes affiliate marketing nih ya, kalau mau beli produk nih, saya lihat dulu bonusnya. Saya nggak lihat berapa banyak bonus yang diberikan, tapi apakah bonus itu bermanfaat nggak sama saya saat ini, bukan nanti. Jadi saya lihat tuh, kadang banyak juga para affiliate marketing kok bikin bonus nggak nanggung-nanggung. Udah kayak gudang digital aja. Padahal itu nggak dibutuhkan sama kita, ya. Nah, oleh karena itu, Anda harus berpikir sebagai seorang konsumen.
Kalau memang Anda mau pakai taktik banyak-banyakin bonus, mungkin sasarannya adalah orang yang bergembira ketika mendapat bonus yang banyak walaupun itu tidak dipakai sama dia. Saya yakin tuh banyak menumpuk di file laptop yang tidak dipakai itu bonus-bonusnya. Nah, kalau di saya pribadi, lebih baik memberikan bonus yang diperkirakan itu dibutuhkan sama calon buyer. Nah, ini saya bikin seperti ini bonusnya. Ya, visual AI tadi ya di atas itu ada hubungannya dengan super AI, terus super smart kit, ini juga ada hubungannya dengan AI, lalu ada bonus yang ini, undangan digital, terus juga ada bonus kalau mau bikin landing page atau web, diskon 20%. Relevan semuanya. Jadi kita buat seperti itu. Nah, baru setelah kita berikan bonus yang relevan, kita masukkan namanya rincian dari produk. Produk itu berupa berapa harganya, ya, atau jasa itu berapa harganya. Nah, ini kita masukkan di sini. Ya, kita masukkan di sini, ya, masukin masukin di sini, terus kasih penjelasan, ya, dan seterusnya. Karena ini ada dua kelas, ya, kita bikin dua harga. Ada juga seperti itu. Lalu pada umumnya kita harus bisa bikin garansi. Nah, tapi Anda jangan overclaim. Ya, di Facebook tuh belakangan ini lagi rame itu dihujat seorang ya, master ya, yang kelasnya nggak apa harganya mahalnya minta ampun gitu ya. Harganya 7 juta, 9 juta gitu ya. Tapi overclaim dia. Dia bilang kalau boncos bisa balik. Tapi ternyata banyak yang boncos kelasnya. Akhirnya nggak dibalikin sama ininya. Akhirnya para korban-korbannya itu melakukan pengaduan-pengaduan ya, mereka bikin semacam perkumpulan korban kelasnya si Masta tersebut, sehingga nama dia jadi tercoreng. Karena kalau nama kita sudah tercoreng di digital, itu sulit lagi kita mendapatkan pasar. Makanya nggak boleh overclaim. Misalnya overclaimnya kembali uangnya gitu ya, atau itu jangan, itu Anda merugikan diri Anda gitu ya. Jadi Anda bisa bikin overclaimnya kayak seperti ini super AI, apa garansinya maksudnya ya. Garansi atau klaimnya garansi sampai bisa buat konten dengan AI. Karena kan ini ada 15 modul. Saya sudah prediksi setidak tidak bisanya orang dengan AI ketika belajar super super AI minimal dia satu modul itu menguasai, ya minimal. Tapi dari satu modul saja dia bisa mendapatkan cuan nanti dari keterampilan itu. Misalnya dia menguasai modul pembuatan karikatur, dia bisa buka jasa pembuatan karikatur. Atau dia menguasai modul pembuatan flyer dengan AI. Dia bisa jasa membuat konten-konten flyer. Atau dia menguasai modul pembuatan video promosi. Dia bisa buka jasa video promosi. Nah, saya sudah mengukur seperti itu. Tapi saya tidak melakukan yang namanya uh, kembali uang, tidak ya. Karena apa namanya banyak orang yang uh, apa namanya hatinya juga nggak lurus belok-belok gitu ya. Saya pernah mengalami itu di batch ke satu, ya, udah saya kasih harganya murah banget, udah gitu memelas-melas ke saya untuk apa namanya diangsur, udah diangsur ya, udah murah diangsur ya, ketika ditagih sisanya berkelit ya, berbulan-bulan berkelit tidak mau bayar ya, ujung-ujungnya dia minta kembali uang yang sudah dia katakan DP-kan itu. Artinya dia nggak punya attitude di situ. Ya, jadi apa namanya hal-hal seperti itu kita harus bikin informasi di awal di landing page, tidak ada pengembalian uang gitu ya. Dia sudah ikut kelas saya gitu ya, bayarnya diangsur terus karena tadinya nggak boleh itu, tapi karena memelas-melas terus ke saya, ya, jadi saya izinkan diangsur tapi dengan komitmen akhir bulan bayar. Akhir bulan saya utus admin infoin belum bisa bayar. Bulan besok dia janji nggak bisa bayar. Bulan besoknya lagi nggak bisa bayar. Akhirnya ujung-ujungnya ketika ditagih lagi malah dia minta kembaliin uangnya padahal dia sudah ikut beberapa kali pertemuan kelasnya. Itu kan artinya uh, uh,
kita akan menemui realita orang-orang yang bermental seperti ini, ya, picik, hatinya busuk gitu ya. Jadi dia melihat sesuatu itu dari kacamata untung rugi. Dia tidak melihat sesuatu itu dari kacamata orang itu sudah mengalokasikan waktu untuk mengajari, mengalokasikan pengalaman untuk menulis dalam silabus modul. Itu dia tidak melihat sampai sejauh itu. Yang dia lihat untung ruginya untuk dirinya sendiri. Nah, kalau ketemu sama orang seperti itu, blacklist saja. Ya, karena itu nanti kalau kita terus itu bisa mengotori hati kita juga nggak bagus juga buat mood. Ya, makanya saya suruh admin kick dari grup, gitu ya, dari grup dan apa nggak usah kita ikhlasin saja lah ininya apa utangnya dia itu. Nah, itu kita butuhnya namanya garansi informasi. Jadi Anda tidak boleh memberikan garansi yang overclaim, ya. Garansi pasti berhasil. Misalnya Anda bikin kelas Facebook Ad, garansi tidak boncos. Anda nanti dikejar-kejar sama membernya. Karena apa? Member datang itu dengan latar belakang yang berbeda, dengan usia yang berbeda, dengan apa penerapan dari apa yang Anda sampaikan itu berbeda-beda, ya. Jadi ada yang cepat belajarnya sesuai dengan apa namanya ekspektasi Anda, ada yang ngawur, ya. Ada yang ini. Nah, itu nanti hasilnya beda-beda. Makanya nggak boleh overclaim, ya, nggak boleh overclaim. Nah, makanya di landing page di bawah itu selalu ada namanya tanya dan jawaban, ya, di sini. Nah, ini kita bisa buat di sini. Ya, misalnya ini untuk kelas ini cocok untuk siapa? Kalau Anda produk fisik, produk ini cocok untuk siapa? Bagaimana sistem belajarnya? Kalau Anda produk fisik, bagaimana cara menggunakan produk tersebut? Gitu ya. Nah, ini seterusnya dan seterusnya. Lalu kita harus menuliskan juga disclaimer, ya. Disclaimer itu fungsinya melindungi Anda, memprotek Anda dari tuntutan-tuntutan di luar yang tidak kita kira-kira gitu ya. Misalnya ini kelas super AI ya. Ada orang yang memanfaatkan skill super AI ini untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, penipuan misalnya. Ya, dia misalnya udah jago bikin foto realistis, dia nyaru menjadi orang lain. Atau dia sudah jago bikin video realistik, dia nyaru menjadi video apa menjadi karakter orang lain. Itu bisa pakai AI. Makanya kita harus lindungi bahwa kita tidak jual karya, baik gambar maupun video. Kita hanya menggunakan alat super AI, kita hanya membuat pelatihan-pelatihan. Ya, jadi semua hasil karya member itu tanggung jawab member sendiri. Nah, kita harus melindungi. Nah, kalau itu produk fisik, disclaimer-nya, misalnya produk kesehatan, Anda harus bikin apa yang ada di dalam regulasi produk tersebut. Misalnya aturan pakainya, jangka waktu penyimpanannya, cara penyimpanan produknya apakah di suhu ruangan atau di dalam kulkas. Nah, itu Anda harus harus masukkan di dalam disclaimer itu. Karena ketika kita menyampaikan sebuah produk, itu produk atau jasa ya, itu akan ada kejadian yang tidak diduga itu. Kita harus uh, melindungi, makanya ada disclaimer. Ya, jadi itu harus dibuat di dalam landing page. Nah, di sini kita buat ya. Baru kita masukin tombol call to action, ya, daftar sekarang. Lalu di sini Anda boleh kasih informasi kalau misalnya ini kan kelas ya. Siapa yang buat kelas ini saya masukin. Misalnya saya di sini saya buat saya masukin. Atau kalau misalnya itu produk siapa produsen produk tersebut Anda boleh masukin logonya di sini ya. Nah, jadi landing page seperti itu. Jadi dia strukturnya secara sistematis eh, bisa dibaca dari atas sampai bawah. Tapi kuncinya selalu ada di hook pertama ini, 3 detik pertama. Nah, kita lihat model lain ya. Model lain misalnya seperti ini, WACRM. Ya, kita lihat di sini. Kalau di sini saya ini gaya-gaya saya ya dalam dalam membuat landing page.
Nah, kalau di sini saya selalu menginformasikan bahwa ini sudah masuk ke Vietnam ya, sudah berjalan. Artinya si landing page ini atau kelas ini atau produk dan jasa yang saya sampaikan ini bukan yang pertama kali. Udah Vietnam loh, artinya sudah berkali-kali. Nah, kalau di produk ini, ya ini kebetulan produk baru dan yang menjual produk ini bukan saya aja, ada apa pihak-pihak lain. Kebetulan saat ini ada apa namanya produsennya. Nah, kami bisa mendapatkan lisensi untuk menjualnya dengan harga yang sama dengan produsennya. Tapi orang lain juga sama mendapatkan lisensi dari produsennya untuk menjualkan. Nah, untuk memenangkan pertempuran, nah saya bikin di sini sebelum masuk ke hook tombol informasi lisensi 2 tahun dan 10 tahun ya. Jadi keunggulan WA beli di Apliatku, Anda bisa pilih lisensi 2 tahun dan 10 tahun. Karena kalau di pihak lain itu lisensinya hanya 1 tahun, harga lebih mahal. Di sini lisensi 2 tahun, harga lebih murah dibanding lisensi 1 tahun milik orang lain yang jualnya. Nah, jadi kita buat seperti itu. Nah, ini kunciannya. Baru kita masukin apa namanya hooknya. Hooknya seperti ini, terus Anda masukin juga apa selling pointnya ya, terus videonya. Karena ini WA CRM itu berupa tool alat ya. Nah, itu biasanya dalam bentuk video dulu dijelaskan cara kerjanya. Baru kita cicipkan tombol, lalu kita masukin apa namanya rincian rincian dari tool ini yang apa sedikit, tidak terlalu banyak, tapi sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan. Baru kita masukin mock-up-nya. Mock-up-nya boleh dikombinasikan dengan gambar laptop ini, karena ini kan tool. Ya, jadi tool. Bisa seperti ini. Nah, kita lihat terus sama ke bawah ya, seperti ini gambar rinciannya apa saja yang dibawa di sini. Nah, karena ini dijual juga oleh pihak lain, kuncinya ada di sini. Supaya landing page kita benar, apa menang. Nah, pertama kita berikan bonus ya. Nah, di sini kebetulan bonusnya ada dari kita karena ini hubungannya dengan WhatsApp. Nah, di sini kita ada materi WA marketing. Nah, ini bisa dijadikan bonus. Nah, di sini nih harganya beda ya. Nah, di sini 2 tahun hanya 99.000. Di tempat lain 1 tahun itu di atas 100.000 ya. 100.000 gede lah di atasnya. Nah, di sini lagi 10 tahun cuma 299.000. Kalau di tempat lain itu bisa di atas 1 juta lebih ya, 1,5 lebih. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini yang kita bikin pembeda-pembedanya. Kalau kita tahu, kita sadar landing page atau produk dan jasa yang kita jual itu bukan kita satu-satunya yang jual. Kita harus ada pembedanya. Kalau Super AI ini satu-satunya yang jual hanya Afiliatku.com. Kenapa? Karena saya yang buat, ya. Karena Afiliatku yang buat. Kalau WA CRM ini, landing page ini yang kita pasarkan, bukan saya yang buat, bukan saya yang buat. Terus yang jual bukan saya aja, ya, ada pihak lain. Nah, makanya kita harus punya selling point yang membedakan. Nah, itu cara kita memenangkan bagaimana kita bisa mendapatkan landing page yang konversinya tinggi. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah saya tadi menjelaskan di awal tentang psikologi warna dan psikologi huruf. Nah, kita lihat di sini. Ya, dari tombol, ya, saya bikin seperti ini. Gradasi warna, ya, biru, gradasi biru. Kalau ditekan, dia warnanya menjadi apa pink. Terus fontnya ini saya bikin Roboto jenisnya. Terus warnanya hitam solid. Nah, kesalahan yang lain dalam membuat landing page, pertama nggak mengerti tentang
keindahan atau kenyamanan dari calon buyer ketika membaca landing page. Udah fontnya beraneka ragam, ukurannya berantakan, ya kadang besar, kadang kecil, nggak sistematis. Nah, jadi orang bingung bacanya gitu ya. Jadi eh, nggak akan dibaca sampai selesai. Oleh karena itu, Anda harus benar-benar ya memperhatikan hal ini. Saran saya pakai Roboto. Ya, pakai Roboto, terus yang diterima oleh semua warna itu bisa pakai hitam solid. Nah, Roboto. Karena ini ada warna-warna hijau dari WhatsApp, maka saya bikin selling pointnya ini warna hijau. Ya, tapi hijau dari hijaunya WhatsApp. Tuh, seperti ini. Ya, jadi boleh seperti itu. Tapi kita kombinasikan dengan hitam. Ada sedikit pemanisnya warna biru, ya. Terus ada warna merahnya. Nah, itu pemanis-pemanis saja. Sama seperti yang di Super AI ini. Anda bisa lihat di sini, ya. Pada umumnya saya bikin warna hitam, ya. Penjelasannya ininya warna merah. Ya, enak ini dilihatnya, ya. Jadi apa namanya sistematisnya atau eh, strukturnya itu nyaman di mata. Nah, jadi jangan sampai Anda salah. Kita lihat jenis lain nih. Nah, ini jenisnya kita pakai warna oranye, oranye menuju merah. Tapi ini bukan hitam, ini abu-abu solid, ya. Nah, ini abu-abu solid kombinasinya. Ya boleh. Nah, ini kenapa bisa begini? Karena warna dari mock-up-nya, e-book-nya ini. Ya, menyesuaikan. Ya, jadi kita bisa buat seperti itu. Jadi ini pembahasan-pembahasan dari psikologi warna. Jadi jangan sampai salah, teman-teman ya. Dalam konsepnya sudah bagus, ya, dalam bentuk tataran konsep. Tapi pada saat direalkan dalam landing page, strukturnya berantakan, fontnya berantakan, ukurannya berantakan. Nah, itu tidak apa namanya, tidak akan bisa mendapatkan sales atau penjualan. Nah, cara membuat landing page sekarang bagaimana? Ya, landing page itu harus Anda punya domain dan punya hosting. Kalau Anda pengen jual produk sendiri. Tapi kalau Anda pengen jual produk orang lain, pada umumnya sudah disediakan landing page sama vendornya. Contohnya Anda menjadi afiliat di afiliatku.com. Nah, di sini kan banyak nih produk-produknya nih. Nah, ini produk-produknya ini sudah ada landing page-nya. Ya, sudah tersedia landing page-nya. Misalnya uh, Visual AI. Nah, ini sudah tersedia. Nah, tinggal Anda linknya saja. Anda nggak usah bikin landing page. Sudah disediakan di sini. Misalnya apalagi di sini. Kita lihat ya. Misalnya ini ya convert prospect. Nah, ini kita klik di sini, sudah disediakan. Ya, Anda cukup memasarkannya saja dengan link affiliate Anda. Anda nggak perlu pusing-pusing ngebuatnya. Ya, sudah disediakan. Ya, jadi ini kelebihan kalau Anda menjadi affiliate di affiliateku, landing page-nya sudah siap pakai. Yang penting Anda linknya dari link affiliate teman-teman. Gitu ya. Misalnya kita lihat yang lain lagi. Nah, ini misalnya Quantum AI strategi. Nah, seperti ini sudah disediakan. Nah, kalau Anda pengen jual produk sendiri, ya, kalau Anda pengen jual produk sendiri, Anda harus punya domain dan punya hosting. Nah, pada umumnya nanti pakai WordPress, ya, pakai WordPress. Karena kalau tidak pakai WordPress, bisa, misalnya Anda pengen pakai HTML, ya HTML seperti ini. Nah, yang tadi saya bikin kartu nama tadi ya, yang lintang.id itu pakai HTML tuh, pakai HTML, CSS dan JavaScript.
Nah, itu pakai itu. Atau kalau misalnya Anda pengen eh, bukan WordPress, misalnya pakai blogger, boleh. Tapi itu tidak ramah dengan pemula. Kalau masih baru gitu ya, butuh waktu untuk belajarnya. Tapi kalau pakai WordPress sebentar ya, sebentar, gampang, dan kita bisa apa namanya, tinggal ini aja, apa namanya, drag and drop saja, ya, dorong dan tempel saja di situ. Ya. Jadi kalau Anda nggak mau ribet, nah, Anda bisa pakai jasa dari afiliatku di Superweb, ya, di sini. Ya, kita buatkan ya, mau landing page, mau website ya, kita buatkan di sini. Ya, jadi kita sudah sediakan ada paket A, ada paket B. Ya, pembedaannya adalah kalau paket A tanpa server. Ya, servernya pakai server kami. Jadi Anda nggak punya akses masuk ke server, tapi Anda bisa edit landing page-nya. Ya, kalau di server itu nanti Anda bisa edit yang lain selain landing page. Misalnya Anda pengen bikin email premium sendiri. Kayak saya emailnya ya, hi@lintang.id. Misalnya Anda pengen buat emailnya halo at bejo.com atau hi at bulan.com. Nah, itu seperti itu. Pembedanya hanya di servernya saja. Ini kalau Anda nggak mau ribet bikin landing page, Anda punya produk, pengen bikin landing page atau website, Anda kesulitan, Anda bisa menggunakan Superweb. Nah, saya jawab dulu pertanyaan ya. Oke. Untuk mendatangkan traffic ke landing page tanpa iklan, biasanya pakai tool apa yang terbukti efektif dari pengalaman Kang Lintang. Karena kalau murni organik, perlu meluangkan banyak waktu dan konsistensi tinggi. Nih, ya. Jadi yang nggak perlu mengorbankan banyak waktu, hanya sekali saja Anda bisa bikin promosi uh, untuk 1 bulan pakai ini, WA CRM. Kan ada schedule-nya. Jadi Anda bisa promosi di sini. Bikin schedule kiriman ke semua member grup-grup yang sudah Anda ikutin. Ya, setiap hari tuh. Misalnya Anda apa promosikan di jam berapa, dan Anda bisa langsung mendapatkan traffic dari situ. Ya, mendatangkan traffic dari situ. Tinggal nanti yang perlu dipelajari adalah pesan yang disampaikan seperti apa sehingga orang mau mengklik, gitu ya. Pesan yang mau disampaikan seperti apa. Lalu ini apa namanya, tujuannya untuk mendatangkan traffic, tapi kita lagi sibuk, ya, sibuk-sibuknya. Nah, jadi Anda alokasikan sehari 2 hari dalam 1 bulan itu, awal-awal bulan, promosi ke target-target yang sudah ditentukan. Tinggal dikirim saja pakai pesan terjadwal. Tapi Anda bikin backup. Ya, misalnya nomor nokos 1. Nokos itu senjata kita ya. Nokos 1 untuk grup A, B, C. Nokos 2 untuk grup D, E, F. Bikin seperti itu. Misalnya Anda punya 5 nokos. Nah, tapi grupnya misalnya cuma ada 5 juga. Nah, misalnya nokos 1 untuk hari Senin, nokos 2 untuk hari Selasa. Nah, itu dibuat seperti itu terjadwal. Karena kita untuk mengantisipasi tumbang. Ketika tumbang misalnya nokos 1 ya, baru terkirim ke 100 orang gitu ya. Sementara targetnya itu ada 1.000 orang, kan 900 tumbang tuh. Nah, nanti nokos 2 yang bekerja besok itu akan mengulang kembali dan melengkapi yang kekurangannya gitu. Jadi bikin seperti itu. Jadi nggak perlu lagi kita pantau satu-satu. Hanya saja kita perlu pantaunya adalah follow up kalau ada yang bertanya. Itu kita harus follow up. Ketika ada yang respon dari aktivitas WA marketing kita menggunakan WA CRM, Anda lakukan seperti itu. Terus up tool untuk cek tipe font dan warna dari landing page orang lain supaya kita bisa meniru font dan warna yang digunakan. Ya, jadi kalau mau ngeklik tipe font ya, tinggal dicek aja di Google di sini ya. Nah, kita bisa cek di sini ya, cek tipe
phone ya. Nah, nanti di sini ada namanya my phone ini nih. Nah, my phone. Nah, terus Anda ambil capturean dari misalnya ini ya. Kita tinggal di capture saja apa namanya phone yang kita incar ya, misalnya ini. Ya, misalnya ini mana nih? Nah, ini tinggal di ini capture ya, di capture untuk diambil ya, tinggal di capture di sini lalu disimpan. Lalu nanti dicek di mana di situ what font tadi ya, what font tadi. Itu nanti ketahuan tuh fontnya. Biasanya kalau itu ada alternatif kalau fontnya itu ternyata font yang berbayar ya, yang bukan dari Google Font atau bukan dari font gratis. Misalnya ada alternatifnya lah yang mirip-mirip ya, yang mirip-mirip dari apa namanya font yang kita incar. Nah, tinggal Anda upload aja di sini ya. Jenisnya ada. Nah, di sini tinggal diklik ya. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, di sini nanti dia akan mengidentifikasi nih. Tuh ya, mengidentifikasi identifikasi font. Nah, muncul di sini nanti jenis fontnya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dia jenis fontnya. Ya, tinggal Anda pakai nih. Kita lihat di sininya. Oh, ternyata berbayar. Ya, berbayar. Anda cari yang gratisnya. Ya, yang nggak ada tulisan berbayarnya ini. Jadi Anda bisa analisa di situ. Sementara kalau untuk warna, ya itu Anda bisa menggunakan Canva. Jadi misalnya warna ini nih, apa namanya ya? Nah, misalnya warna ini nih, tinggal Anda capture, terus pindahkan warna itu ke Canva. Nanti di situ Anda klik di tombol warnanya, ke warna ini. Nanti muncul tuh kode warnanya. Nah itu jadi warnanya. Ya, jadi bisa menggunakan Canva ya untuk warnanya. Kalau tadi font seperti tadi. Nah, itu nanti Anda cari yang gratisan. Terus apa lagi nih? Cuma grup WA biasanya banyak yang iklan sehingga pesan sering ke scroll, tertumpu pesan. Bukan ke grup WA kita iklannya, tapi ke peserta grup ya, bukan di dalam grup, tapi ke pesertanya ya, ke peserta grup. Jadi misalnya Anda ikut grup A, membernya ada 1.000 orang, ya Anda tembak ke membernya itu melalui pesan Japri, tapi Japrinya nggak satu-satu, menggunakan pesan ini apa namanya terjadwal. Jadi masuknya bukan ke dalam grup. Kalau ke dalam grup tenggelam Anda gitu ya. Jadi ke orang. Nanti tinggal belajar bagaimana agar pesan itu mau dibuka sama orang. Ya, mulai dari openingnya, terus mensiasati link supaya orang nggak curiga. Ya, misalnya diperpendek linknya menggunakan s.id atau bit.ly, atau nanti misalnya di apa namanya dibuat yang orang mau membuka. Ya, karena pesan-pesan WA itu kan bukan kita sendiri yang ngirim. Ya, banyak orang lain yang ngirim dan orang malas bukanya pada umumnya. Oleh karena itu kita harus mensiasati. Nah, jangan menggunakan pesan seperti ini. Halo Kak, saya Bang Maman dari grup ini. Kita satu grup yang sama ya. Dari grup ini gitu kan sering tuh Anda dapat itu ya. Itu nggak bakalan tuh dibaca. Orang udah pasti tahu itu Anda mau beriklan. Kita sama-sama save ya Kak karena kita satu grup di grup ini kita lihat memang benar satu grup, tapi ujungnya kita udah pasti bisa tebak kita mau dijualin, mau dikasih apa namanya eh, prospek, di prospek lah kita istilahnya. Jadi itu kayak begitu basi. Jadi jangan lagi melakukan pesan-pesan pembukaan seperti itu. Jadi kita bisa sampaikan misalnya ini terkait Ramadan ya, terkait Ramadan. Nah, misalnya Anda bisa kirimkan berupa bukan produk atau kalau pertama kali ya, ketika pertama kali kita mengirimkan pesan ke orang yang kita nggak kenal, yang kita berikan apa ke orang itu? Pertama adalah kepercayaan. Yang kedua adalah
bagaimana apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya, bermanfaat bagi orang orang yang menerima pesan kita. Makanya di afiliatku itu ada lead magnet, ya, lead magnet produk-produk yang bisa menjadi umpan untuk terjadinya interaksi. Nah, lead magnetnya di sini nih misalnya nih ya, ini saya buka dulu nih. Ya, lead magnet. Nah, ini bisa dipakai sama teman-teman ya untuk melakukan promosi di awal-awal, ya, menarik interaksi. Nah, di sini kan nih banyak nih lead magnet nih, ya. Dan terakhir saya buat apa nih lead magnet nih? Template laporan keuangan format Excel. Ini banyak dicari orang, ya. Kalau Anda ke Shopee bayar ini beli kayak beginian ya. Tapi di kita gratis ya. Nah, Anda bisa sampaikan misalnya, halo Kak, saya Bejo, ya, izin kalau tidak keberatan saya mau menginformasikan bahwa saya mau membagikan template laporan keuangan format Excel. Kakak bisa lihat di sini ya, di apa, linknya. Atau kalau orang khawatir dengan link, ya, kan orang khawatir nih ada link phishing. Nah, begitu diklik ini orang udah trauma duluan tuh. Emang kurang ajar itu yang pelaku-pelaku menggunakan link-link berbahaya itu. Makanya di awal kita bisa kasih dalam bentuk capture, ya, gambar, ya, gambarnya yang jelas. Misalnya tentang template keuangan ini Anda bisa mock up-nya, ya, bisa diklik di sini mock up-nya. Nanti mock up-nya itu Anda capture dan sampaikan. Jika kakak berkenan, ya, misalnya di awal kita nggak usah kasih link, bisa jawab, bisa merespon pesan ini gitu ya. Baru kita kasih linknya, ya, kita kasih linknya. Linknya di perpendek dulu, misalnya menggunakan s.id. Ya, di awal ya. Jadi jangan jangan kita saya tahu ya, ininya ya, apa namanya, kita dari grup yang sama gitu ya, izin sama-sama save gitu ya, udah ketahuan tuh Anda mau jualan nanti ujungnya. Nah, orang udah ipil duluan ya, seperti itu. Nah, supaya tautan, ini saya baca pesannya dulu ya, supaya tautan join grup WA dan Telegram tidak berubah, itu caranya gimana ya? Saya sering undang masuk ke grup pakai WA CRM, pakai script yang sudah pernah kita pakai. Kita cek ternyata link grupnya sudah berubah. Nah, kalau di mana, di affiliate itu nggak pernah berubah ya, ya, nggak pernah berubah link grupnya. Tapi kalau itu link grupnya link grup Anda sendiri, ya Anda jangan ubah-ubah, ya. Kalau link grup Anda sendiri, ya, Anda adminnya, Anda nggak usah ubah-ubah, ya. Itu kalau apa namanya, itu nggak berubah ya. Kalau nggak diubah, kalau Anda sendiri adminnya. Tapi kalau Anda bukan admin, ya nanti orang yang punya grup itu yang suka mau ubah-ubah link grup, ya, atau link Telegram. Nah, jadi seperti itu. Terus yang kedua adalah supaya benar, formatnya harus benar, ya. Formatnya harus benar. Jadi kalau link grup itu ya Anda lihat di deskripsi grup, ya, tambahkan peserta, salin tautan grup. Nah, itu udah benar, udah pasti. Ya, begitu juga di Telegram. Itu kalau Anda posisinya sebagai admin. Tapi kalau bukan admin, ya, kita nggak, itu di luar kuasa kita, ya. Kalau tiba-tiba berubah ininya, ya, apa namanya, link grup WA-nya gitu. Tapi ini kan tujuannya adalah untuk orang bisa berinteraksi dengan Anda. Anda kumpulkan dalam kolam, ya. Kolamnya bisa berupa grup, bisa di WA atau di Telegram. Ya, saran saya di WA aja ya. Kalau di Telegram itu eh, kalau bukan orang-orang yang berhubungan dengan digital marketing, itu jarang buka Telegram tuh, ya, jarang buka Telegram. Kalau berhubungan dengan digital marketing atau berhubungan dengan bisnis yang basicnya adalah online, itu biasanya buka Telegram. Karena Telegram itu lebih banyak bisa menampung peserta, terus riwayat obrolan itu juga ketika peserta belakangan hadir bisa lihat dari sebelum-sebelumnya, itu bisa lihat kalau di Telegram. Cuman Telegram itu sifatnya open, ya, seperti Twitter, X, ya. Jadi kita bisa mengembangkan di dalam Telegram itu bot-bot, ya, atau aplikasi yang lain yang ininya. Jadi
agak rawan gitu ya kalau apa namanya Anda nggak paham. Tapi kalau produk dan jasa Anda itu bukan untuk orang-orang yang suka buka Telegram, saran saya di WA saja ininya apa kolamnya. Arahkan ke grup Anda. Seperti itu. Jadi eh, mudah sekali ya teman-teman ya. Nah, terkait kembali lagi ke landing page. Nah, jadi landing page itu harus benar-benar ya. Anda perhatikan sedemikian rupa ya dari strukturnya ya. Strukturnya itulah kunci dari kita bisa closingkan orang gitu ya, mengclosingkan orang. Nah, kalau Anda punya dana ya, punya dana misalnya ya, sekarang kan THR udah turun nih ya. Ah, ah, yang kerja ya, yang dapat THR gitu ya. Nah, itu mungkin bisa Anda alokasikan. Anda punya landing page sendiri misalnya ya. Landing page sendiri. Gunanya untuk apa misalnya? Itu bisa untuk apa merekam orang-orang yang berkunjung. Apalagi di landing page itu kita bisa tanamkan pixel Facebook ya. Walaupun di Apliatku juga ada ya. Misalnya Anda di apa namanya eh, berjualan menggunakan produk-produk yang ada di afiliatku.com. Nah, setiap produk ini Anda bisa masukkan apa pixel Facebooknya, ya, pixel Facebook Anda sendiri bisa Anda masukkan. Ya, jadi diberikan keleluasaan. Kalau di tempat lain nggak bisa tuh. Ya, dimonopoli sama yang punya apa vendornya, yang punya platformnya. Ya, jadi orang lain nggak bisa masukkan. Nah, ini di sini saya coba buka ya. Coba di sini ya. Ini saya kasih lihat contohnya untuk teman-teman ya yang mau memasukkan landing page apa masukkan Facebook pixel Facebook maksudnya. Bentar ya. Nah, di sini nih di link. Bukan di link di Facebook pixel ya. Hmm. Ini ada menunya ya teman-teman ya di dalam dashboard. Nah, di sini. Udah dah. Ini semua tinggal Anda masukkan ya. Misalnya Anda mau jual WACT. Nah, tinggal diklik di sini. Anda masukkan pixel Facebook Anda. Ya, kalau di tempat lain nggak dikasih ya. Hanya pixelnya si pemilik itu saja yang bekerja. Kan kurang fair itu. Aplikasinya yang kerja tapi CCTV-nya hanya orang itu yang tahu gitu ya. Ya apa hanya pemiliknya. Kalau di kita nggak. Kita fair kepada para member afiliat, silakan Anda masukkan pixel Facebook di sini. Anda bisa pantau CCTV rekaman dari perjalanan iklan Anda. Kalau Anda beriklan. Jadi pixel Facebook ini digunakan untuk ketika misalnya Anda ingin mengiklankan produk tersebut di Facebook Ad atau di Meta Ad. Ya, jadi Anda masukkan pixelnya itu untuk pixel itu fungsinya ya bahasa awamnya CCTV. Jadi bisa melacak ya melacak dari mana itu datangnya pengunjung Anda ya dari yang seperti apa gitu ya. Di sini sudah dimasukkan ya. Nanti CCTV-nya merekam di mana? Di halaman penjualan ya di halaman pada saat meredirect sama di halaman sampai invoice-nya selesai sampai dia sudah melakukan pembayaran. Dia akan merekam di sini, akan merekam di situ. Yang penting ada masukan di sini pixelnya. Kalau nggak dimasukkan, kita nggak bisa merekam. Ngelihatnya di mana nanti? Ngelihatnya di bisnis manager Anda di Facebook, di akun Anda masing-masing. Nah, di situ nanti Anda bisa lihat, oh ternyata kalau saya beriklan dengan anggaran segini, mencasar segini, bagus nih. Nah, itu bisa ketahuan dari pixel tersebut. Nah, nanti kelebihannya lagi si Facebook itu akan menduplikasi apa namanya orang-orang yang serupa dengan audien yang sudah Anda riset, yang sudah Anda tentukan. Ya, itu nanti teknisnya panjang kali lebar kalau ada kelas meta ad kita jelasin ya untuk penggunaan pixel pixel Facebook tersebut ya. Jadi apa namanya?
kita lagi meriset ya produknya untuk Meta Ads. Ya, Meta Ads kita sedang meriset. Tapi fasilitasnya sudah kita siapkan, teman-teman nggak usah khawatir lagi bahwa kita bisa memasukkan pixel Facebook. Nah, kembali lagi ke cara membuat landing page. Kalau Anda posisinya adalah afiliat dari afiliatku, Anda nggak perlu buat landing page. Sudah bisa tinggal pakai link afiliatnya Anda. Kalau Anda sudah paham pixel Facebook, masukin tuh yang tadi pixel Facebooknya masing-masing. Nah, kalau Anda punya produk sendiri, ya, apapun produknya atau jasanya, ingin dijual secara online, jangan jual di Shopee. Ya, misalnya di sini nih, di Shopee di sini. Rugi Anda kalau jual di sini. Ya, tapi ya, saya tidak melarang. Anda boleh juga ya buka buka channel penjualan di sini ya. Di sini misalnya ya Anda jual apa misalnya di sini jual keripik khusus. Ya, keripik khusus. Keripik khusus. Nah, Anda pasang di sini ya. Anda sudah bisa jualan ya, udah ini. Tapi Anda nggak bisa dapat apa-apa di sini. Ya, Anda nggak tahu siapa pembelinya, ya, alamatnya di mana, nomor WA-nya di mana, emailnya apa, nggak tahu ada. Yang Anda dapat apa? Nomor resi, suruh segera kirim, ya, dan apa nggak fair banget. Tapi kalau Anda punya landing page sendiri, selain Anda jualan di sini, Anda bisa jualan secara online dengan landing page Anda sendiri. Mau produk apa saja bisa, mau produk jasa apa saja bisa. Anda bisa buat sendiri atau menggunakan layanan dari Superweb ini. Ya, nanti Superweb akan kolaborasi. Ya, saya lagi buat satu lagi namanya webku.fyz ya. Itu nanti akan kolaborasi dengan Superweb. Nah, Anda bisa menggunakan ini. Tapi kalau Anda mau belajar sendiri, boleh ya membuat landing page. Tapi saran saya Anda memiliki dulu domain, lalu memiliki hosting. Nah, nanti Anda tinggal beli templatnya yang WordPress. Ya, Anda pakai Elementor Pro. Elementor Pro itu hanya pendukung saja, tapi Anda butuh templatnya. Template untuk memudahkan. Nah, tapi kalau Anda ribet, Anda bisa buat di Superweb. Tapi strukturnya saya jelaskan seperti yang tadi ya. Anda eh, jangan sampai salah, ya. Anda boleh kombinasikan dengan call to action yang ada di atas, tapi selalu munculkan hook-nya. Hook-nya itu apa? 3 detik pertama yang menentukan segala-galanya dari produk dan jasa yang Anda jual. Ya. Anda jangan overclaim. Ya, overclaim itu apa? Misalnya menjanjikan bahwa uang kembali, ya, lalu nggak berhasil. Overclaim tuh. Nanti kalau banyak yang mengklaim nggak berhasil, pusing Anda udah capek-capek ngajar, Anda sudah capek-capek berjualan, disuruh balikin uangnya, ya. Tapi kita tidak bisa melakukan itu. Oleh karena itu, berjualanlah dengan produk yang Anda tahu knowledge-nya. Ya. Terus, jika di dalam produk tersebut tidak terdapat apa yang ditanya sama orang, jawab tidak. Ya, jangan Anda jawab iya, padahal nggak terdapat di sana. Ya, misalnya ada yang bertanya, nanti kalau sudah belajar Facebook Ads, bisa dapat omset sekian-sekian. Bisa. Oh, itu bahaya tuh. Ya, Anda nggak boleh bilang bisa. Anda jawab ya, kemungkinan bisa berhasil, kemungkinan bisa boncos. Karena kita nggak bisa melihat pergerakan dari algoritma. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengetahui cara memasang iklan di Facebook Ads atau di Meta Ads, lalu kita melakukan testing-testing sebelum kita benar-benar kampanye di sana. Testing-testing itu untuk mendeteksi, oh ternyata audiens kita di Facebook Ads yang seperti inilah yang nanti mungkin, selalu ada kata mungkin, akan membeli. Ya, mungkin akan membeli. Karena ada juga mungkin tidak membeli. Oleh karena itu di Facebook Ads itu ada macam-macam tujuannya. Pertama, engagement, interaksi terhadap websitenya atau landing page-nya, traffic tinggi, atau konversi terhadap terjadi penjualan. Atau kalau halaman, banyak yang follow. Seperti itu. Ya, jadi
jangan mengatakan 100% berhasil. Sama seperti ini ketika saya jual WA CRM, ya. Saya nggak bilang kok di sini bahwa ini aman Bennett. Kita selalu sampaikan bahwa yang namanya broadcast itu ada potensi di Bennett. Tapi dengan WA CRM kita mencoba meminimalisir. Dengan apa? Ada fiturnya. Apa? Ganti IP, atur delay. Nah, kita sampaikan seperti itu. Ada grupnya, grup supportnya. Jadi setiap produk yang kita jual di Apliatku itu selalu ada grup support. Grup support itu apa? Untuk mereduksi apa? Komplain. Nah, ini yang nggak banyak dilakukan sama orang-orang yang berjualan ya. Sudah jualan udah putus hubungan. Dia dapat uang kabur. Dalam tanda petik kaburnya gitu ya. Begitu ada komplain pusing. Nah, kita nggak boleh. Kita harus punya grup support. Ya, kalau kita mau berjualan di online, grup support itu apa? Grup support itu pertama membahas teknis. Ya, yang kedua membahas hal apa namanya hal-hal yang kita tiba-tiba eh, kalau customer misalnya belum paham ya, belum paham cara kerjanya ya kita bisa bahas di situ. Kalau misalnya ada komplain, kita bisa bahas di situ. Misalnya jualan WACRM nih, baru jalan udah ke Bennett. Oh ternyata dia nggak baca, ya, nggak baca. Misalnya ini nomornya masih baru, belum dipanasin, delaynya nggak diatur, masih di 3 detik sama 5 detik, tembak langsung ke 100 nomor, tumbang. Nah, IP nggak diganti lagi. Nah, itu tumbang. Nah, dengan adanya grup support, kita bisa menyampaikan ke teman-teman yang sudah beli, ya, seperti itu. Ini bentuk dari after sales, ya, purna jual. Jadi orang harus mau bikin grup support ini yang tidak dilakukan sama orang-orang yang lain gitu ya. Nah, kalau di Apliatku, insya Allah kita bisa buat seperti itu. Coba baca dulu pesan. Oke, nanti akan dibuatkan webinar cara ngeklan produk Apliat pakai Meta Ads dan pakai Pixel, insya Allah ya. Karena eh, saya lagi gini, Meta ini bocoran aja ya. Facebook itu, Meta itu sekarang menggunakan namanya eh, Meta AI ya. Jadi Meta AI ini itu nanti mau saya luncurkan ya. Kemarin saya singgung-singgung ya, akan kita ada luncurkan produknya. Jadi dia pakai logika AI untuk iklan-iklan itu. Jadi kalau kita nggak pas, kita boncos, dompet kita terkuras habis gitu ya. Kalau kemarin itu dia masih semi manual ya, sistem algoritmanya. Sekarang dia pakai teknologi kecerdasan, ya teknologi kecerdasan sehingga uh, apa namanya kalau kita nggak pas di situ, yang ada malah boncos, ya. Terus misalnya di testing ke engagementnya ke interaksi, yang interaksi bocil lah, ya bocil-bocil, tinggi tuh, like-nya tinggi, ah yang komentarnya tinggi, tapi bocil-bocil kan bocil-bocil banyak tuh yang punya akun Facebook ya. Nah itu ke sana nggak pas, nggak tepat sasaran. Nah itu sedang kita pelajari. Ya saya sudah siapkan ini ya. Makanya kemarin ada yang nawarin karena ada vendor juga yang memasarkan Meta Ad. Nah itu Meta Ad pemasaran pengalaman yang bersangkutan. Saya kenal sama yang buatnya. Nah itu untuk periode sebelumnya ya. Jadi tidak bisa relevan dengan saat ini. Makanya saya hati-hati kalau yang terkait dengan iklan. Ya, maksudnya produk-produk yang terkait dengan iklan berbayar. Karena resikonya tinggi. Menjual produk seperti itu resikonya tinggi yaitu bisa boncos. Ya, karena mungkin nggak work lagi saat ini. Ya, nggak work lagi. Makanya di sistemnya Apriatku.com nggak ada tuh, belum ada produk yang menjual produk yang beriklan gitu ya, beriklan karena mungkin dibuat sama pembuatnya pada saat itu, dijual pada saat ini belum work. Nah itu yang kita nggak bisa uh, prediksi. Paling nanti pembelajaran-pembelajaran itu kalau nggak di webinar umum ya nanti di bimbingan afiliat, ya di bimbingan para afiliat atau di mentoring para afiliat nanti akan kita coba uh, pelajari di situ. Mungkin yang paling sederhana dari beriklan di WA. Kan Meta Ads itu kan bukan hanya Facebook, ada WA bisnis,
ada IG. Nanti kita coba dulu dari Meta Ad, Meta Ad yang di WA Bisnis. Nah, itu seperti itu. Intinya pada saat Anda membuat landing page, nah, kan ada pemanis ya. Pemanisnya itu bonus. Ya, bonusnya itu jangan bonus yang terlalu banyak tidak dibutuhkan. Ya, bonus itu harus relevan dengan yang akan orang beli. Ya, karena banyak juga orang bikin bonus tuh banyak banget ya abak-abak. Boro-boro dibuka tuh bonus ya, numpuk tuh jadi file ya bertahun-tahun di dalam laptop ya nggak kepake ya. Jadi ini sesuatu yang mubazir. Jadi Anda kalau mungkin pengen bikin landing page, carilah bonus yang Anda berposisinya sebagai pembeli. Oh, gue mau beli WA CRM, dapat bonus nih. Apa nih? WhatsApp Master. Tentang apa nih? Pembelajaran WA marketing apa Powerful. Relevan. WA CRM. Apa namanya? Toolnya, WhatsApp Master, pembelajarannya. Ya, terus ini lagi, Super AI. Ya, ini bonusnya visual AI. Relevan. Ya, visual AI adalah dasar-dasar dari pembuatan AI ya yang sangat simpel ya dengan tool dan ininya yang simpel-simpel. Nah, ini relevan. Tapi saya tidak melarang Anda kalau mau ngasih bonus abak-abak ya. Nah, bonus abak-abak boleh gitu ya. Tapi perhatikan, kalau Anda bikin bonus, ya perhatikan kalau bonusnya itu bukan murni dari Anda, jangan pakai bonus yang peruntukannya itu bukan untuk dijadikan bonus. Ya, ada tuh ya orang-orang yang memang bikin bikin produk ya, dikasih disclaimer, dilarang untuk dijadikan bonus produk ini. Nah, terus Anda jadikan bonus untuk ini, itu nggak boleh. Secara etika nggak boleh, karena orang yang membuat tidak ini. Kita harus menghargai hasil karya orang. Ya, jadi seperti itu. Atau Anda dapat produk ya, yang KW, beli di Shopee. Ya, di Shopee itu kan banyak produk-produk digital KW-KW tuh. Maksudnya bajakan ya, bajakan itu nggak bisa tuh menjadikan bonus. Walaupun saya nggak bisa mengintervensi, cuman memberikan saran jangan, gitu ya. Karena saya juga sebagai vendor ya, vendor yang membuat produk gitu ya, itu merasakan capeknya bikin produk gitu ya. Kalau jual-jualnya kan gampang, tapi bikin produknya itu capek. Ya, bikin tutorialnya, bikin landing page-nya, menyusun konsepnya segala macam itu capek ya. Jadi kita harus uh, menghargai mereka yang sudah membuat itu. Jadi jangan cari produk yang dijadikan bonus ngambilnya dari marketplace ya. Jadi pakai bonus yang relevan. Terus jangan overclaim. Ya, kalau overclaim Anda nanti akan kesulitan. Karena di digital itu kepercayaan nomor satu. Kalau di Facebook ya, di Facebook itu ada eh, grup ya, yang saya juga ikut di situ lucu tuh. Namanya TKP War. Nah, TKP War itu adalah netizen-netizen yang melaporkan terjadi overclaim atau kelas-kelas bodong gitu ya, yang orang member-membernya pada protes. Nanti dibahas tuh di grup itu ya. Jadi kita tahu tuh jangan masuk ke grup ini ya karena begini begini begini. Nah, itu cepat menyebar kalau Anda tidak pas ya, tidak pas dalam menyampaikannya. Nah, itu Anda coba buat ya landing page-nya yang sesuai saja gitu ya. Lalu selanjutnya adalah yang tadi saya sampaikan pada saat membikin harga ya, membikin harga itu pastikan yang relevan, bukan harga up. Pada saat Anda membuat harga coret. Misalnya, ini mas saran doang ya, ya tidak 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 bermaksud untuk mengintervensi. Harganya memang 153.000 ya. Ya udah ada tulis 153.000, nggak perlu Anda bikin harga coret. Kecuali Anda jual jadi 100.000, 153-nya dicoret. Kalau ini benar nih 397 ya, 397.000. Karena lisensinya PLR, Anda bisa jual ulang ya, bisa jual ulang. Nah, ini 397.000, tapi ada harga coret, yaitu 153.000. Jadi sesuai. Tapi kadang ada orang yang bikin harga coret berdasarkan up-nya. Nah, kalau berdasarkan up-nya, apalagi kalau itu produknya bukan Anda yang jual, Anda bisa ketahuan. Dari mana? Dari orang yang jual sama. Oh, di tempat lain aja harganya segitu. Dia bikin-bikin harga coret nih. Nah, orang kan mikir, ya mikir, oh, mendingan beli di tempat lain. Ya, daripada di situ,
seolah-olah harga itu diskon, padahal tidak sesuai. Nah, Anda buat seperti itu. Nah, di antara semua itu juga yang paling penting Anda mengerti font, terus mengerti warnanya, sehingga urutan-urutan dari font itu membentuk satu kesatuan struktur landing page yang enak dilihat. Ya, terus Anda pastikan tombol-tombolnya ya Anda buat sedemikian rupa sehingga tombol-tombolnya itu uh, mendorong orang untuk mengklik karena kuncinya juga ada di tombol. Nah, misalnya ya, dapatkan sekarang, beli sekarang, daftar sekarang, seperti itu. Anda bisa bikin di sini. Ya, kita bisa lihat berbagai macam tombol-tombol yang ada ya di mana landing page. Anda boleh pakai yang gradasi, ya. Misalnya ini kalau bonus ya, kalau bonus Anda mau memberikan penjelasan lebih detail tentang bonusnya, Anda bisa klik di sini. Nah, ada baca detail di sini, ketika diklik akan kebuka ke penjelasan dari bonusnya. Nah, ini boleh dibuat seperti ini. Nah, kalau Anda punya landing page sendiri supaya konsumen nggak kabur, hmm, Anda bikin di sini nih. Ya, lihat di sebelah kanan bawah, ini ada pop up. Ya, ini ada tombol. Nah, di sini Anda bisa bikin foto dari produk Anda. Yang misalnya Anda jualnya tidak lebih dari satu. Ya, maksudnya tidak satu ya, lebih dari satu. Nah, itu Anda bisa bikin tombol produk di sini. Ya, tombol produk yang sedang saat ini Anda promosikan atau itu produk unggulan. Anda bisa bikin di sini. Namanya button ya, ya apa pop up, pop up dari ininya produknya. Nah, kalau misalnya Anda hanya punya satu doang gitu ya, misalnya satu produk misalnya kayak saya nih, saya lagi jual domain saya nih bimbingan.com, domain premium. Nah, ini saya cukup bikin form aja penjelasan ini landing page nih. Domain ini dijual dengan harga $7.500, terus 16.500. Silakan isi form di bawah ini untuk mengajukan penawaran. Mungkin ada orang yang tertarik, tapi dia nggak sanggup dengan 7.500. Dia isi dulu form. Kenapa harus ada form? Supaya saya dapat lead, nangkapnya. Siapa yang nanya, nomornya berapa, emailnya apa, pesannya apa. Nah, di sini. Ini saya bikin landing page-nya baru tadi malam ya, saya bikin ini. Karena ini mau saya jual ya, ini untuk industri yang pengen pendidikan ya, bimbingan.com itu bagus kan, satu kata. Nah, itu Anda bisa jual seperti itu ya. Jadi bisa buat seperti ini. Nah, supaya misalnya, wah ini harganya kemahalan, saya belum punya uang. Supaya nggak kabur orangnya, saya kasih di sini tombol yang lain. Lihat produk lain. Kalau diklik, masuk ke affiliate tuh ke sini. Ya, pada awalnya mungkin orang tertarik di bimbingan.com. Tapi lihat harganya ya, 7.500 dikali berapa tadi itu? 16.500. Itu kan hampir 130 juta. Belum ada duitnya nih. Tapi dia dia kita kita sebagai pembuat landing page nggak mau kehilangan prospek. Kita munculkan tombol lain di sini. Lihat produk lain. Jadi diklik, masuk ke affiliate. Anda bisa bikin yang sederhana seperti itu. Ya, ini tadi yang landing page ini, yang model seperti ini, saya bikinnya pakai WA Cetis. Ya, yang kita jual di mana affiliateku ya WA Cetis. Jadi kalau Anda ini bisa nih enak nih buat landing page, tapi basicnya adalah menggunakan WhatsApp. Ya, ini saya kasih lihat dulu mana nih affiliateku. Kebanyakan buka ini aja nih. WA Cetis ya, sudah ready ya, harganya murah nih, cuma 97.000. Nih tuh. Ya, kita ini lab time ya, lamanya 97.000. Nah, di sini 97.000 ya. Kita bisa bikin landing page, bisa bikin biolink, tapi basicnya WA. Ya, basicnya WA di sini. Nah, ya bisa bikin landing page ya, landing page misalnya formulir dan seterusnya. Sini. Ya, 97.000 ya, selamanya ya, selamanya ya, selama si developer yang buat ini hidup. Ya, seperti itu. Nah, jadi silakan kalau ini simple ya, landing page itu kan brosur. Di sana Anda pengen jual rumah nih, ya.
Daripada panjang-panjang jualannya, Anda kasih aja foto produk, di bawahnya kasih formulir. Formulir itu bingung mau diarahkan ke mana, udah ke WA aja, pakai WA chat. Ya, seperti itu. Bisa dibuat seperti ini. Simpel, gampang buatnya ya. Nah, seperti ini Anda bisa dapatkan macam-macam ya. Bisa bikin bioling, bisa bikin eh, formulir, ya bisa macam-macam lah. Bisa bikin katalog juga ya. Katalog produk juga bisa bikin di sini. Contohnya tadi ya, bimbingan.com ini karena saya mau jual domain ya. Nah, ini kalau ada yang mau ya silakan gitu ya. Tapi harus masukin dulu biodatanya. Nanti ketika masuk biodatanya kita bisa tahu ya dari mana sumbernya. Ini saya kasih lihat aja lah dalamnya ya, biar teman-teman ini mumpung saya lagi buka bimbingan. Bentar, kita lihat dalamnya ya. Ini, coba dulu. Masih loading internetnya. Nah, jadi dia mudah. Nah, ini dengan WA Chat ini. Nah, ini buat Apom. Nah, sini. Ya, kalau baru tadi malam ya. Nanti kalau ada database akan muncul seperti ini. Kita lihat di database ya. Nah, ya. Nah, ini saya lagi ngetes ya. Nah, ini muncul nanti database yang ngisi formulir tadi. Kita dapat apa? Dapat emailnya, ya dapat nomor WA-nya. Ya, kita bisa lihat di sini. Nomor WA-nya bisa dapatnya ini. Nah, ini fitur-fiturnya. Anda bisa bikin katalog di sini ya. Katalog produk. Nah, tuh, di sini. Nah, tinggal Anda buat tuh. Jadi bisa bikin toko online berbasis WA. Ini fiturnya ya. Jadi Anda bisa buat seperti ini. Harganya cuma 97.000. Nanti ini ada grup supportnya juga untuk membuatnya. Memang untuk pakai WA Chat ini Anda harus punya website yang berbasis WordPress. Tapi Anda nggak usah khawatir. Ya, Anda bisa ke sini. Niaga Hoster ya. Nanti untuk beli domainnya misalnya ya, beli domainnya di sini Anda bisa lihat harga-harga domain. Ini harga domain standar ya. Nanti Anda bisa lihat di sini. Nah, kalau kesulitan Anda bisa menggunakan layanan dari uh, Superweb. Mana domainnya ya? Domain domain di sini. Tujuh semua dulu nih. Oke, Anda bisa beli. Nah, ini dia domainnya. Nah, di sini ya. Yang paling murah FBZ ya, 32.900. Nah, harganya. Itu belum PPN, belum belum biaya admin. Nah, Anda bisa bisa pilih di sini nama nama domain sendiri, tapi Anda harus beli hosting. Ya, hostingnya lumayan mahal sih per tahun soalnya. Ya, ininya. Tapi kalau di Superweb, Anda bisa menggunakan dua layanan ya. Di sini paket A dengan paket B. Paket A Anda nggak perlu beli hosting, hostingnya menggunakan dari atau servernya menggunakan dari Affiliateku. Harganya sekian. Kalau paket B ada punya hosting sendiri. Nanti di sini Anda bisa macam-macam ya, bisa bikin email dan macam-macam. Kalau di paket A Anda dikasih email juga cuma satu. Tapi kalau di sini tanpa batas Anda bisa bikin emailnya ya. Email maksudnya hanya 5 email di sini. Ya. Emailnya seperti apa? Seperti punya saya itu ya, hi@lintang.id ya. Jadi Anda bisa seperti ini emailnya. Hmm. Ya, hi@lintang.id langsung berbasis domain. Hmm. Bisa buat seperti ini. Kalau Anda punya server, karena nanti Anda bukanya di sini. Ya, webmail.lintang ya langsung ke nama domain. Ini seperti buka Gmail. Nah, sini tinggal ini nanti dashboard isi emailnya ada di sini. Nah, kalau Anda punya apa hosting sendiri, kelebihannya kita bisa bikin webmail dan kita bisa masukin berbagai macam keperluan. Nah, seperti itu. Nah, kembali lagi ke landing page. Kalau Anda posisinya adalah afiliat dari afiliatku, Anda dapat keuntungan tidak perlu bikin landing page, hanya Anda cukup menjual produk yang
sudah ada, tinggal dipasarkan. Kalau Anda punya produk, ya Anda bisa bikin landing page. Ada yang lebih murah nggak, Kang, daripada ini? Ada. Anda bisa beli domain saja, tapi Anda bikin di sini, blogger. Ya, di sini. Nah, harga blogger. Ya, ini hostingnya pakai punyanya Google. Cuman ini tidak ramah bagi pemula, karena ini banyak mengeditnya versi HTML. Ya, di sini Anda boleh buat seperti ini ya. Jadi bisa buat seperti ini. Nah, ini apa tinggal dikonfigurasikan saja domainnya ke sini. Nanti namanya tetap sama ya, misalnya lintang.id, cuman seperti ini tampilannya. Apa hostingnya seperti itu. Bisa buat seperti itu. Jadi Anda hemat hemat membeli server, tapi Anda nggak bisa mengotak-atik servernya karena punyanya Google lah. Anda cuma numpang ya, numpang make ya. Setahunnya Anda hanya perlu bayar domainnya saja. Dulu ini populer banget ya. Blogger ini populer banget. Saya dulu punya banyak juga apa akun-akun blogger ya. Cuman sekarang udah nggak saya urus lagi ya, karena ada yang lebih mudah. Dulu saya banyak ini buat blog ya, pakai blogger ya. Misalnya ini ya, eh, ini masih ada ya, eh, uang kan renung ya, renung.com. Nah, ini blogger nih. Oh, ini udah nggak ada lagi berarti. Itu uang kan renung nggak udah nggak ada lagi ya, seperti itu. Nggak ada lagi ininya, kita proses di sini. Nah ini dia, tapi SSL-nya ini belum. Nah ini, ya ini tulisan ya, tuangkan renung. Ya, ya. Jadi bisa buat seperti ini ya, kalau Anda mau ya. Ininya security-nya nggak aman nih, belum di ini SSL. Ya, oke seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa buat landing page. Yang penting Anda paham strukturnya, headline-nya, terus isi-isinya, call to action-nya, jangan overclaim, terus masukkan font warnanya sama warnanya yang sesuai. Ya, terus bikin apa namanya tambahan bonus-bonusnya yang relevan. Dan bonus-bonusnya pastikan tidak melanggar dari eh, apa namanya peruntukan penggunaannya. Karena kita mencari keberkahannya ya, seperti Pak Heder bilang tadi, mencari keberkahannya, kita cari yang eh, halal-halal saja. Kalau nggak punya bonus ya nggak usah dikasih bonus ya. Misalnya bonusnya yang lain berupa jasa apa konsultasi ya, menerima konsultasi tiap hari kerja ya seperti itu. Yang relevan-relevan saja. Kalau Anda mau berikan bonus ya pastikan Anda punya bonus yang memang diberikan untuk bonus. Tapi Anda boleh memberikan bonus dalam bentuk lead magnetnya afiliat ke mana nah lead magnetnya. Misalnya Anda belum punya bonus nih, punya landing page sendiri, pengen ininya apa pakai lead magnetnya. Ini aja dijadikan bonus nggak apa-apa. Tapi linknya harus dimasukin link link afiliatnya teman-teman gitu ya. Mana tadi ini ya lead magnet. Nah ini dia. Ini kan banyak nih bonus-bonusnya. Nah Anda bisa jadikan ini sebagai bonus di apa namanya di produk Anda, di landing page Anda sendiri. Tapi dengan catatan harus memasukkan linknya, link afiliat Anda di sini. Ya, jadi bisa diklik misalnya ini. Nah, Anda tinggal masukkan link afiliatnya Anda yang ini di bonusnya. Ini ambil mockupnya. Cara ngambil mockupnya gampang. Minta sama admin atau Anda klik kanan saja. Open image new tab. Nah, di sini. Ambil nih mockupnya. Ya, Anda pasang sebagai bonus landing page Anda. Boleh di sini. Saya perbolehkan ya. Dengan catatan tapi perbolehkannya Anda harus ini memasukkan link afiliat Anda. Nah, ini ya bisa Anda jadikan bonusnya. Ya, open image new tab. Ya. Seperti itu. Kenapa diperbolehkan ya? Sama-sama enjoy ya. Anda dapat promosi ya dari produk Anda, kami juga mendapatkan aliran trafik berupa lead ya, leadnya kepada Anda dan kepada kami ya. Jadi leadnya itu nanti bisa jadi calon buyer Anda atau nanti kami yang akan memprospeknya
Ya, jadi pakai aja ya, pakai yang di sini. Kalau Anda belum punya bonus, ya, belum punya bonus bisa pakai di sini. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman untuk pertemuan kita hari ini. Insya Allah, kebetulan laptop Fujitsu saya lagi jebol ini tadi malam ya. Saya lagi pakai yang laptop lama ini. Nah, mudah-mudahan nanti sore sudah betul. Ya, kalau sudah betul nanti kita akan ada pertemuan bimbingan afiliat nanti sore. Kalau misalnya ada perubahan karena laptop belum betul, nanti akan diinfokan sama admin. Pentingnya bimbingan afiliat ini saya mau menjelaskan nanti tentang poin, ya poin-poin yang nanti Anda mengundang orang webinar, Anda dapat rupiah dari poin. Misalnya Bu Wiwi ya, dapat mengundang 10 orang. 10 orangnya ikut webinar. Bu Wiwi dapat 10 poin. Nanti setelah webinar langsung minta klaim saja sama admin, nanti kita cairkan. Ya, nanti kita cairkan apa namanya poinnya seperti itu. Syarat dan ketentuannya nanti dijelaskan di dalam mentoring nanti sore. Tapi itu dengan catatan ya, masih saat ini dengan catatan. Saya jam 9 ini mau ke tukang laptop dulu. Nanti saya cek kalau misalnya sudah benar ya, nah, baru nanti saya sampaikan. Kenapa harus dengan laptop itu? Karena filenya ada di situ. File penjelasannya ada di situ. Ya mudah-mudahan sore ini kita bisa melakukan mentoring dengan menjelaskan tentang ada dua yang mau saya jelaskan tentang poin dan tentang eh, ini apa namanya kontes affiliate marketing. Ya, jadi nanti kontes affiliate marketing itu kita buat di bulan Syawal, di mana nanti Anda dapat komisi dan dapat reward. Dua-duanya ada berupa uang. Ya, komisinya adalah uang, rewardnya juga adalah uang gitu ya. Dan kita akan informasikan syarat dan ketentuannya juga untuk kontes affiliate marketing tersebut. Seperti itu teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat berpuasa. Semoga puasa kita berkah hari ini. Selamat pagi semuanya. Saya izin undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off ya.